وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصر بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 74 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Rukun ke-8 daripada rukun sembahyang yaitu duduk antara dua sujud. Ini adalah rukun pendek. Jadi duduk antara dua sujud itu rukun pendek, bukan rukun panjang. Ya, rukun pendek itulah i'tidal. Nah, itu rukun pendek tak. Jangan belawas artinya. Namun i'tidal itu kan jangan lawasnya tuh jangan melebihi kadar membaca Fatihah. Kalau duduk antara dua sujud ini rukun pendek juga, jangan lawas juga, jangan melebihi kadar membaca tasyahud. Selamat aja rukun pendek naik. Gunanya atau hikmahnya atau fungsinya duduk antara dua sujud ini itu memisah antara dua kali sujud. Dua kali sujud kalau kita mila setiap rakaat kita. Nah, lalu dipisah oleh duduk antara dua sujud. Syarat-syarat duduk antara dua sujud. Jadi syaratnya adalah namun kada terpenuhi, kada sah duduk antara dua sujudnya. Artinya lamun kada sah itu wajib diulang. Bukan batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya itu kalau kada diulang, diterusakannya aja. Kada cukup syarat, ditarusakannya aja menggawi ke rukun berikutnya. Nah, itu bisa batal. Amunnya inya sadar aja kada cukup syaratnya lalu diulangnya, nah sah aja sembahyangnya gitu. Yang pertama syaratnya sesudah sah sujud yang pertama. Jadi sujud yang pertama tuh dianggap sah, baru sah duduk antara dua sujud. Namun sujud yang pertama itu kada sah, misalnya ketinggalan tumakninah misalnya di sujud pertama tuh, maka otomatis duduk antara dua sujudnya kada sah juga, karena
rukun satu dan rukun kedua dan rukun sama rukunnya saling berkaitan gitu lah. Bila sebutin cedera, maka yang sesudahnya itu karawal lagi ya. Kada gunanya lagi ya. Jadi rukun yang sebelumnya tak, ya kayak rukun sebelumnya takbirat ihram ya Allah, niat berdiri betul, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud pertama. Nah tuh rukun-rukun itu harus sah berataan. Baru rukun yang berikutnya ini bila kita gawe sah juga keempat. Nah jadi syaratnya sesudah sah sujud yang pertama, artinya rukun yang sebelumnya tak. Dua syaratnya tidak ada maksud lain selain bangkit untuk duduk antara dua sujud. Nih misalnya orang sujud pertama nih, sekalinya lalu misalnya ular misalnya diigat ular merasa sembahyang di bawah gatah misalnya, lalu ular tadung diigat takjub tak duduk misalnya. Nah itu kan tujuannya tuh bukan duduk antara dua sujud, tapi karena terkajut lalu tak duduk. Nah oleh karena itu kada dianggap sah, kada dianggap duduk antara dua sujud. Boleh pulang kan sujud pertama itu boleh pulang, hanya bahasa Allahu Akbar duduk antara dua sujud. Nah, jadi tujuannya, maksudnya bangkit daripada sujud pertama itu dasar untuk duduk antara dua sujud. Tujuan hatinya tak? Jadi kada dianggap duduk atau sujud. Amun seandainya tahajud napakah lalu tak duduk, nah itu kada dianggap tuh, berarti harus diulangi tuh. Nah. 3 syaratnya tumak ninah dengan yakin. Tumak ninah dengan yakin. Nah, artinya tumak ninah itu begana sebentar, walaupun sekedar membaca subhanallah nang kadarnya nih, durasinya nih begana satu mat. Walaupun dia rukun pendek, maka wajib juga bertumakninahnya dengan yakin, jangan ragu-ragu. Jadi misalnya duduk antara dua sujud Allahu Akbar, kemudian sujud kedua Allahu Akbar. Di sujud kedua itu hatinya ragu-ragu, aku tadi bertumakninah kada waktu duduk antara dua sujud ini. Nah berarti kada yakin. Mun kada yakin wajib diulang, bubulik pulang bahasa keduduk antara dua sujud yakin bertumakninah hanya sujud kedua. Nah jadi diulangi. Mun kada yakin, mun ragu-ragu tak, ragu-ragu kada yakin dia ragu-ragu. Biasanya orang ragu-ragu tuh orang sembahyang mahayal mikir akan apa, kada hadir hati kada hadir hati itu kada mengatakan seorang nina mengerjakan gawian-gawian sembahyang mana itu kada hadir hati. Amun orang hadir hati oh ini aku nih waktu sujud waktu rukuk sadar hati. Jadi kawa meyakinkan tumakninah tuh. Nah, tumakninah dengan yakin. Nah, supaya bertumakninah ya Allah, bacaan ada kena bacaannya di bawah. Seandainya kada bacaan ya kada bayang bacaan itu kan sunat aja tah. Nang wajib bertumakninah. Kemudian syarat yang keempat, jangan duduk berbungkuk. Ini bagi orang non kawa duduk tegak kayak ini duduk jangan ini tubuh bungkuk malahnya. Nah kecuali orang besar awak bungkuk atau patah tulang atau apakah menyebabkan inya kadang lagi bercabat ini. Jadi pun kita kalau bercabat ini lah
kita kayak ini nah duduk antara sujudnya kada cukup syarat, mun kada cukup syarat kada sah, nih amun ditaruh sakatnya aja tuh sujud berarti batal sembahyangnya tuh, kada diulangnya nang rukun nang kada sah nih kada diulangnya batal sembahyangnya. Jadi tegak-tegaknya buat caget banget lah ya duduk kita nih, duduk antar dua sujud jangan nang bebungkuk kayak itu, bagi nang sehat awak naik kawah aja bercaget. Nah jangan duduk berbungkuk. 5. Jangan lebih dari kadar membaca tasyahud, karenanya rukun pendek kan, rukun pendek. Jadi jangan balawasnya tuh jangan melebihi kadar membaca tasyahud atau tahiyat. Ya nang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh kan tasyahud tuh, tahiyat tuh jangan melebihi kadar membaca tasyahud. Jangan balawas artinya. Nah itu 5 kurang lebihnya 5 syarat duduk antara dua sujud ini harus ditunaikan kelima syarat ini. Lamun sebuting aja tertinggal bisa kada sah duduk antara dua sujudnya. Tuh syaratnya lah wajib tuh ditunaikan. Nih adabnya ini mungkin termasuk yang sunnahnya nih. Adab duduk antara dua sujud. Artinya lamun adab ini bila digawi dapat pahala. Lamun kada digawi ya sah aja bang. Cuman tak kurang pahalanya. Adab ini sama dengan sunnahnya lah. Adab duduk antara dua sujud. Yang pertama duduknya tuh duduk iftirash. Duduk iftirash yaitu telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan atau dicagetakan, yang kayak kita duduk antara duduk tahiyat awal tuh ya lah. Kan tahu ibu yang beratan sembahyang hari-hari tah. Nah itu namanya duduk iftirash tuh namanya, nang kita duduk antara dua sujud tah. Nah jadi ada 6 macam duduk dalam sembahyang tuh. Ada 6 macam duduk dalam sembahyang tuh disunatkan kita memakai duduk iftirash. Ada 6 macam, 6 tempat dalam sembahyang tuh. Nah yang pertama ya duduk antara dua sujud itu sunat duduk iftirash. Artinya seandainya orang tuh duduk antara dua sujud itu kada duduk iftirash sah aja sembahyangnya, karenanya sunat bang. Misalnya inya nih sakit betisnya bila duduk iftirash, luka kah apakah, jadi nyamannya tuh duduk tawaruk. Duduk tawaruk tuh duduk nang kayak tahiyat akhir. Boleh aja jangan disalahkan kalau orang betis sakit atau luka kah. Atau misalnya inya nih kadakawa duduk iftirash, kadakawa duduk tawaruk, memang dasar sakit betisnya, kadakawa duduk tuh bang, kecuali kawa besila kada apa-apa besila asal duduk. Soalnya bila inya duduk iftirash atau duduk tawaruk, duduk antara dua sujud nih pacangan sakit tuh bang, betis atau betis bangkak kah misalnya, kawannya besilah ya kada apa-apa, besilahnya sunat aja deh duduk iftirash nih. Nah jadi yang pertama duduk antara dua sujud itu disunatkan duduknya duduk iftirash. Yang kedua duduk tahiyat awal. Nah duduk tahiyat awal tuh sunat juga duduk iftirash. Nah, duduk tahiyat awal. Nah, yang ketiga
duduk tasyahud akhir tapi amun inya hendak sujud sahwi sebelum salam. Sunatnya duduk iftirash juga. Contoh misalnya kan inya nih hendak mengerjakan sujud sahwi, entah inya ketinggalan kunut kah misalnya di sembahyang subuh nih, tadi ingat kunut, atau misalnya kayak sembahyang isya tadi ingat tahiyat awal kah, sahaja kalau ketinggalan tahiyat awal tuh, sahaja kalau ketinggalan kunut tuh katanya sunat aja mah. Cuman karena itu sunat Allah tuh kawan ditambal, kawan diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Atau bisa juga orang ini ragu-ragu jumlah rakaat. Aku nih sembahyang zuhurnya 3/4 kesudah, 3/4 kesudah nih. Ragu-ragu, biasanya ragu-ragu tuh gara-gara menghayal sembahyang. Ragu-ragu tadi ingat jumlah rakaatnya. Aku nih sembahyang ini sudah, ini waktu sembahyang zuhur misalnya. Aku nih 4 kali atau 3. Ambil yang yakin, tuh ambil yang sedikit. Ambil 3 sudah nih. 3 rakaat sudah. Tambah ya kalau rakaat jadi 4. Nah itu orang ragu-ragu itu kita sebelum salam sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Tadi ragu-ragu 3/4 ambil yang yakin, ambil 3 lalu tambah rakaat jadi 4. Tonton salam hati di CCTV harus aja 5 rakaat sudah membayar. Tapi itu tadi diulang, tidak perlu diulang, sembahyang itu sah aja. 5 rakaat sholat sembahyang di CCTV itu kelihatan terus diulang aja, biar aja sah aja tak. Nah jadi sebelum salam itu kan kita nih niatnya hendak sujud sahwi, maka kita membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir itu sunatnya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Duduk kayak tahiyat awal deh, duduk antara dua sujud deh. Amun pacaran kita sujud sahwi sebelum salam. Jadi kan kita ini sujud terakhir misalnya sujud akhir Allahu Akbar, kita baca tahiyat akhir nih. Nah itu duduknya duduk tawarruk. Lalu kita baca tahiyat kan, baca tahiyat akhir kan, sampai tuntung kan. Nah lalu kita sujud sahwi Allahu Akbar, sujud sahwi kita. Sujud sahwi itu 2 kali sujudnya lah. Allahu Akbar duduk antara 2 sujud juga, sujud sahwi lah. Sujud kedua, sujud sahwi itu 2 kali. Allahu Akbar. Nah, lalu kita bangkit daripada sujud kedua, sujud sahwi itu hanya kita duduk tawarruk. Betul salam lagi. Ada lagi meja tahiyat sudah tadi meja tahiyat. Nah, jadi duduk tawarruk dulu sunatnya nih. Bukan duduk iftirash dulu. Baca tahiyat nih. Nah, hanya kita sujud sahwi 2 kali. Bangkit daripada sujud sahwi 2 kali, hanya duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk, duduk dalam kayak tahiyat akhir lah. Hanya salam, sunatnya kayak itu Pak. Nah, kemudian yang keempat, kita disunahkan duduk iftirash itu dalam sembahyang itu ketika duduk istirahat. Duduk istirahat itu biasanya kan kita imbah rakaat pertama dah. Imbah sujud kedua rakaat pertama ya lah, hendak naik tuh kan duduk istirahat itu kan hanya naik itu kan duduk iftirash juga. Duduk istirahat ya, kalian duduk istirahat tuh sunat saya juga kada wajib juga. Cuman posisinya itu duduk iftirash juga, duduk istirahat. Nah, kecuali sujud sajadah. Sujud sajadah tahu sekali ya Pak. Sujud sajadah kita biasanya subuh Jumat kan. Di rakaat pertama sujud Allah atau sujud lah. Nah, bangkit daripada sujud sajadah itu kada disunatkan duduk istirahat. Langsung naik ke atas kada disunatkan duduk istirahat.
Kemudian yang kelima, disunahkan duduk iftirash itu dalam sembahyang bagi orang yang lemah daripada sembahyang berdiri. Karena kalau sembahyang berdiri, maka dia sembahyang berduduk. Cuman berduduk itu nama paling afdalnya duduk iftirash, posisi duduknya lah, duduk iftirash, sembahyang berduduk lah. Nah. Kemudian yang keenam, disunahkan duduk iftirash dan sembahyang itu ketika kita masbuk. Maksudnya itu kita kan ketinggalan 1 rakaat kah, 2 rakaat kah, itu nah. Kita sembahyang berjamaah, ketinggalan 1 rakaat kah, 2 rakaat kah, kita datang misalnya lah. Nah, lalu kita sembahyang lawan imam kan. Nah, ketika imam tahiyat akhir membaca tasyahud, kita duduk juga membaca tasyahud juga, cuman duduk kita itu sunahnya duduk iftirash karena pecangan menambah kita ke rakaat 1 rakaat kan 2 rakaat kan misalnya ketinggalan. Nah, itu sunatnya kita duduk iftirash juga. Ketika kita masbuk atau ketinggalan rakaat, lalu kita hendak menambahkan ini potong salam imam kan menambah kita. Nah, kita kan duduk tahiyat, imam kan tahiyat akhir, kita umpat juga membaca tasyahud atau tahiyat juga, cuman duduk kita itu duduk iftirash. Lawan juga perlu dicatat, bila berdiri itu tentu akan mulai imam salam kedua hanya berdiri. Gitu nah. Ini hanya imam assalamualaikum sudah berdiri. Itu kan pasnya tuh. Jadi tuntukan dari salam kedua assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya kita berdiri menambah rakaat yang ketinggalan. Nah, tuntukan dari imam salam kedua. Nah, hanya kita berdiri gitu lah. Nah, jadi itu ada 6 tempat kita disunahkan duduk iftirash di dalam sembahyang. Kemudian yang kedua, disunahkan dalam duduk antar dua sujud itu meletakkan atau ma'andak 2 telapak tangan, jadi tangan kanan tangan kiri di atas 2 paha, paha kanan paha kiri, kalau tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, serta merapatkan jari-jari agar jari-jari kita tuh menghadap ke kiblat seberataan semuanya. Nah, jadi mandapnya tuh sunat ya Allah. Nah, mandapnya ini dirapatakan ada pakai ini lah. Nah, dirapatakan supaya seberataan jari-jari kita nih menghadap kiblat. Lawan juga ujung kuku kita berbetulan dengan ujung lintuhun. Ada kayak ini ada juga kayak ini. Juga kayak ini nanti ujung lintuhun dulu. Nah, ini kira-kira yang paling panjang ini nah, ialah ujung hantu ya kan. Cuman biar jangan dipakai. Nah, jadi ini ujung itu mau bakal ini coba. Kita jadi ini. Jangan juga gitu. Nah, itu yang paling panjang kan. Berarti itu nanti ujung lintuhun. Nang sunatnya toh. Maka ini Pak sahaja Pak. Sahaja. Ini sahaja juga. Maka ini sahaja juga. Bayangnya sahaja cuman nang sunatnya dirapatakan dari ujung rapat lah, kan ada jarang ada rangkal rapat. Nah, kemudian ujung jarinya berbetulan dengan ujung lintuhun. Mantap ya tadi. Dibiasakan Kalau ada biasa dibiasakan mulai ini juga kita sembahyang biasakan.
dilatih gitu. Karena kita belajar ini kan supaya memperbaiki ibadah kita, supaya membagus ibadah kita. Mantapnya nanya. Kemudian yang ketiga, sunnah membaca. Nah, ini doanya. Rabbighfirli. Mungkin ada baris ya, atau barisnya kada jelas. Tapi mun hafal lagi ya kada apa-apa ada baris. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leh. 8 buting kita meminta kepada Allah Subhanahu doanya nih. Rabbi firli, mendiartikan ya wahai Tuhanku, ampunilah bagiku, maksudnya dosaku. Ampuni ya Allah dosaku. Nang sebuting niki bila kabul lah masuk surga sudah, mendosa diampuni. Yalah. Nah, warhamni dan sayangi ulun, rahmati ulun, sayangi ulun ya Allah. Marasi ulun ya Allah. Tuhan maras kada masuk neraka. Yalah, Tuhan tu maras mun kita kada masuk neraka. Wajburni dan tambaliakan akan dako, maksud ditambaliakan tuh ulun ni banyak benar kekurangan dalam beribadah nih. Tambaliakan ya Allah. Wajburni. Tambaliakan kekurangan ulun. Ada juga pang usaha, bukan cuma berdoa ya toh. Napa usahanya? Bila kita sembahyang fardu dan kita menyadari aja sembahyang fardu kita nih dasar banyak kekurangan. Kayak apa menambalinya? Ujar Nabi, bila menggawi nak sunnah qabliyah ba'diyahnya itu menambali tuh. Kita menggawi sunnah qabliyah ba'diyah. Sunat subuh misalnya kan kita gawe lah sebelum kita fardu subuh. Itu menambali nak kekurangan. Atau sunat qabliyah zuhur, sunat ba'diyah zuhur. Itu menambali nang fardunya bila ada fardunya nang kekurangan. Dan kita yakin kita ini pasti ada kekurangan dalam sembahyang itu. Nah, termasuk menambali kekurangan lah kita tambali dengan kita mengerjakan berjamaah. Ini berjamaah itu termasuk menambali kekurangan. Memang sembahyang sorangan memang lah mun kawa husuk pian dah mulai takbiratul ihram sampai salam. Iyalah. Mun bisa kada kawa husuk, bisa husuk paling sedikit aja. Sisanya mengatakan dunia. Jadi lamun kada khusyuk itu bisa kada terima Tuhan. Maka ada hadisnya tuh, Tuhan kada menilai sembahyang itu kecuali nang sekedar ingat lawan Tuhan. Nah, kalau kita sembahyang berjemaah, maka Tuhan ada harapan menerima. Dipandang Tuhan nang berjemaah ini mungkin ada seikung di ujung mana kan nang khusyuk. Atau misalnya kada nang khusyuknya imam kan nang khusyuk, nah diterima seberata. Atau misalnya kada nang khusyuknya diterima Tuhan juga karena ia mau berjamaah. Ya berjamaahnya termasuk menambali kekurangan sembahyang kita. Seandainya kita kada khusyuk, dengan kita berjamaah lalu diterima Allah Taala. Qabliyah ba'diyahnya kita gawe ya. Nah itu bukan cuma berdoa, atau ada juga tuh usaha menambali. Wajburni warfa'ni dan angkat derajat ulun ya Allah. Sembahyang nih angkat derajat ulun. Kenapa? Ini kan bukan sekedar jalan tadi, bukan sekedar doa aja, cuman usaha juga. Napa usahanya? Sujud kalau tadi kita sebelum duduk antara sujud pula. Sujud itu kan sudah kita sampaikan kemarin adalah rukun yang paling afdal dalam sembahyang. Kenapa? Karena hakun meletakkan semulia-mulia anggota yaitu kepala ke tempat yang paling rendah yaitu bumi. Itu menunjukkan gayatut tawadu, puncaknya tawadu wal ubudiyah, menampakkan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu.
Maka jatuhan man tawadha'a rafa'ahullah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, apalagi kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Artinya usaha kita sudah sujud. Sujud itu menghinakan diri kepada Allah. Maka dengan kita menghinakan diri, maka Allah angkat derajat kita. Lalu berdoa sini, warfa'ni, angkatlah derajat ulun. Ada juga tuh usaha sujud. Sujudnya 2 kali pulang. Ya Allah, dalam 1 rakaat nih. Nah, warzuqni, dan beri rezeki ulun. Rezeki zahir, rezeki batin. Rezeki zahir dengan duit, kesehatan, ya kelak. Rezeki batin iman, Islam, ya kelak. Kau beribadah, kau taat, ma'rifat dan sebagainya. Kau bersyukur, kau bersabar. Banyak kayak rezeki ini kada hitungannya. Beri rezeki akan dako. Wahdini, dan beri hidayah atau beri petunjuk akan dako. Orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah tidak akan tersesat dalam kehidupannya, dalam agamanya, dalam etikatnya. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan tersesat. Ya. Wa'afini, dan afiatkan akan daku. Afiat ini lebih daripada sehat lah. Afiat ini lebih daripada sehat. Nya ada orang sehat awak nih, kada panggiringan, cuman pahirian hati. Itu penyakit juga, ada sehat. Jadi maksudnya afiat inilah zahir batin. Awak sehat, hati bersih, hati sehat ya. Awak sehat, mun awak sehat lah, tapi hati pahirian itu penyakit juga, kada tenang juga hidup. Atau penyarikan misalnya, nah, atau emosian misalnya, nah itu kada afiat ya. Nah, afiat nih sehat zahir batin. Awak kita sehat, hati kita sehat juga. Jadi orang afiat hati itu, orang tuh baik sangka terus, orang tuh baik sangka terus, orang tuh penyayang, orang tuh maras, memandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasihan, maras, kasih sayang. Wa'fu anni, dan maafi anni daripada kesalahan ulun. Banyaknya leh doanya nih mun kabul sabarataan nih, sugih dunia akhirat pian kita nih, sugih dunia akhirat. Wah, amun kabul ini, maka dalam sembahyang pulang. Sembahyangnya adalah ibadah badan yang paling afdol, yaitu sembahyang fardu. Di dalam sembahyang fardu itu kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu. Maka sembahyang ini munajat kepada Allah kan. Kita sembahyang ini munajat kepada Allah. Maka orang sembahyangnya mi'rajnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mi'raj kan bertemu dengan Allah, kita mi'rajnya sembahyang. Karena sembahyang ini kan oleh-oleh daripada Nabi Muhammad kepada umat sidin. Maka 5 kali sehari ini sembahyang. Setiap rakaat itu ada duduk antar 2 sujud berdoa. Nah, jangan kada dibaca doa gini. Walaupun sunat nih. Guna pahalanya, dan kita yakin Allah Ta'ala itu berjanji di Quran, siapa yang meminta akan daku pasti aku kabulkan. Nah, kata. Kemudian rukun yang berikutnya, rukun ke-9 dan ke-10, duduk tasyahud akhir. Mana aja sujud kedua. Nah, sujud pertama tuh sujud 2 kali. Nah, sudah kita sujud 2 kali. Kalau jangan sujud pertama, sujud kedua, ini kita kisahkan tuh ya, sujud pertama, sujud kedua yang kemarin tuh 2 kali sujud. Nah, jadi kada lagi dikisahkan di sini langsung rukun ke-9 dan 10, duduk tasyahud akhir. Jadi membaca tasyahud akhir itu wajib berduduk. Cuman duduknya tuh terserah kita. Cuman yang sunatnya kan duduk tawarruk pang. Nang sunatnya tah. Menggadakawa duduk tawarruk sakit batis boleh aja. Duduk iftirash. Cuman asal duduk dulu. Kita baca tahiyat akhir tuh
atau tasyahud itu duduk. Nah, duduknya itu itu termasuk rukun lah. Duduk tasyahud akhir. Dan itu rukun 9 gua teh. Nah, rukun 10-nya dan membaca tasyahud. Nah, membacanya itu rukun juga. Rukun qauli, duduk tasyahud, duduknya itu rukun fi'li lah. Dinamakan tasyahud nang at-tahiyatul mubarakatus itu. Nah, kenapa dinamakan tasyahud? Karena waktu duduk itu membaca 2 kalimat syahadat. Jadi tasyahud itu masdar kalimatnya lah. Diambil kalimat nang 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Nah, makanya disebut dengan tasyahud. Tasyahud akhir beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal bukan rukun salat, tapi sunnah ab'ad. Sunnah aja. Cuma sunatnya sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini yang apabila tertinggal atau diingat menggawi, maka salatnya tetap sah. Jadi misalnya orang tuh sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang asar, kadang menggawi tahiyat awal sah aja. Ya sunat Pak. Nah, namun sunat ditambal dengan sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali sujud sebelum salam. Nah, cuman namun hendak menambah bagus. Jadi mau ditambal itu kan kada ada lagi nang ibarat nang rongkang lah. Di dalam ibarat jokong itu didempuli kan. Nah, cuman kawan ditambali tadi dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Amunnya tasyahud akhir kada kawa am ditinggal itu wajib Pak, karena nyero rukun. Tasyahud akhir. Nah, karena baju ngarannya aja tahiyat. Ini lah bisa juga tahiyat sama. Tasyahud sama juga sama. Mutaridribkan arahnya tah. Nang kalimatnya beda, cuman maknanya sama gitu. Tahiyat itu kan karena diambil dari kalimat at-tahiyatul mubarakatus. Nah, gitu. Nah, adab duduk tasyahud akhir. Nah, jadi adabnya ini sunatnya Bang lah. Sunatnya. 1, disunahkan duduk tawarruk. Nah, yakni seperti duduk iftirash, kecuali kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Tahu aja pian tah duduk tahiyat akhir tah. Artinya tetap menduduki kaki kiri. Bukan. Kita duduknya ke lantai kayaknya tuh lah, pipi burit kita ke lantai ya kalau ke lantai itu. Nah, cuman batis kiri itu dikeluarkan ya Allah, dikeluarkan. Nah, kalau batis kanan tetap dicagatakan. Cuman pipi burit ini ke lantai. Nah, amunnya duduk iftiras kan pipi burit kita nih angkat, ada duduk ke lantai. Nah, tahu aja tabian sedangkan duduk tawaruk tah. Jadi sunat duduk tawaruk. Jadi kada wajib lah duduk nang posisi duduk tawaruknya. Berarti namun kita sakit batis atau bangkak batis di tahiyat di tasyahud akhir kada kawan nang duduk tawaruk, boleh aja duduk iftiras ini boleh aja. Apalagi misalnya orang awak mamak misalnya 2 ton misalnya awaknya ngalih gitu asa kayak apa kah. Jadi nyamannya kayak ini boleh sahaja. Asal duduk itu nah. 2, sunat meletakkan tangan di atas paha. Artinya kan tangan kiri di atas paha kiri, ya lah. Tangan kanan di atas paha kanan. Nah, membetuli ujung jari dengan kepala lutut sama juga kayak duduk antar dua sujud deh. Nang
tangan kiri kita deh dirapatakan supaya madep kiblat perhatian kan. Kemudian ujung kuku kita nih berbetulan dengan ujung pintu. Ini tangan kiri lah. Nah. 3. Menggenggam tangan kanan. Nah, ketika kita meletakkan tangan kanan kita di atas paha kanan kita, tangan kita digenggam, tangan kanan nih, kecuali jari telunjuk. Telunjuk. Nah, jadi digenggam. Nah, ada pun posisi ini apa nih, jempol kah? Ada 2 macam, setahu ulun. Jempol nih bisa kayak ini, diikat. Bisa juga kada digenggam. Yang digenggam itu 3 jari aja. Ini kelingking, jari manis, jari hantu ya, tunjuk hantu tadi. Nah, bisa kayak ini biarlah, bisa kayak ini. Nah, bisa ini. Bisa juga macam yang kedua, ininya diangkat di bawah. Jempolnya diangkat di bawah telunjuk. Bisa juga kayak itu. Jarinya keduanya. Nah, waktu kita mandak mandak di atas paha nih. Nah, aman ulun biasanya ulang kaki bawah pak biasanya. Nah, boleh dihigar, boleh di bawah. Nah. Jadi bila kita bangkit daripada sujud terakhir itulah langsung kayak ini, langsung angkat, langsung siap ini. Sunatnya deh, langsung siap ini. Ada nama aja. Allahu Akbar. Tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah. Menyatakan arah itu siap dulu. Nah, tadi kan ingat dibuat situlah saya. Nah, kita duduk antara 2 sujud itu sunat takbir. Nah, disebut situ aja lah. Kita sujud pertama kan, yang pertama ya Allah. Lalu kita akan berdoa sujud sunat bertakbir. Allahu Akbar, sunat mengucap takbir. Nah, walaupun situ tadi kan dibuat kita bahasa sunat membaca takbir. Nah, ketika sujud kedua pun sunat juga takbir. Nah, jadi mantapnya kayak ini ya Allah, kalau begini atau kayak ini boleh juga. Jadi digenggam. Boleh aja, cuman kada sesuai dengan kitab. Sah aja sembahyangnya. Cuma ketahuan lah kada belajar gitu nah. Dan kada mengamalkan sunnah gitu nah. Cuma sembahyang sah aja. Nah, kayak ini lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada digenggamnya nih. Sah aja sembahyangnya. Cuman kada dapat pahala sunnah. Kada mengikuti Nabi gitu nah. Kada mengikuti nang dipikir gitu nah. Kada batal sembahyangnya. Nah, 4. Membaca tasyahud akhir. Ini adalah rukun ke-10. Nah, ini lapasnya apalagi biar sudah gini. Nah, at-tahiyyat atau tasydid-tasydidnya diperhatikanlah, baris-barisnya panjang handapnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar Habib siapa? Habib Zain. Waktu sidin ceramah di Langgar Tanah Abang waktu bulan Maulid kan saya tadi kan. Jadi amun kita membaca wa barakatuh ra-nya tuh dibarisi fathah. Kita mengucapkan salam gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ra-nya itu jangan dimatikan, jangan wabarakatuh. Bara. Nah, apalagi kita baca tasyahud atau tahiyat nih. Wabarakatuh. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barak ada nang wabarakatuh tuh ada. Nang anunya teh nang pasnya teh. Wabarakatuh. Raknya berbaris fathah. Assalamualaikum. Sudah selesai. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya tasyahud lah. Tasyahud itu ngarannya atau tahiyat. Itu ngarannya. Itu tuh rukun fi'li, rukun bacaan. Rukun bacaan ini kenalah wajib didengar oleh telinga kita. Wajib didengar oleh telinga kita, jangan nang bakar remote aja gitu nah, tapi kan ada bunyi. Nah, ada sah enggak? Cuman sekedar didengar telinga kita aja. Jangan nyaring-nyaring. Jangan nyaring-nyaring kena mengganggu orang dika kena. Sekedar kita aja mendengar. Nah, 5 disunatkan mengangkat jari telunjuk sedikit kada caget mana adalah ini sedikit saja. Nah, agak miring ke bawah. Kita contohkan waktu mengatakan syahadat tauhid ya nang asyhadu an la ilaha illallah, di illallah tuh mengangkatnya. Dan jangan diturunkan, kada usah lagi diturunkan. Ya di Jawa orang diangkat langsung lalu diturunkannya. Nah, nang sunatnya tuh jangan diturunkan sampai salam. Sampai tutung salam. Dan mata kita nang sembahyang nih, asalnya kan selama kita sembahyang kan melihat ke tempat sujud lah. Pas kita asyhadu an la ilaha illallah lalu kita mengangkat telunjuk kita, mata kita tuh melihat telunjuk kita aja lagi. Mata kita ini memandang, nah, dan mata memandang akan telunjuk kita. Nah, jadi apa namanya? Kita kalau kita bersujud langsung kita akhirnya duduk tawaruk ya Pak. Nah, ini. Kalau tadi salah jatuhkan duduk ikhtiras, boleh hilang duduk ikhtiras ya Pak. Ini suatu saja duduk tawaruk kan. Ini dulu kita siapkan ya nak tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah. Jadi diangkatnya tuh sedikit aja. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Takut benar. Kata-kata itu. Jadi agak menunduk lah. Agak miring ke bawah berarti menunduk. Nah, mengangkat jari telunjuk sedikit aja mengangkatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ya. Balawasan itu sampai balawasan. Ya terusan sampai salam. Ada nang diturunkan tadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu kalau itu. Jadi makanya dilihat terus kita deh. Tunjuk kita supaya kita memperhatikan keadaan turun-turun lah sampai salam. Nah, sunatnya kayak itu. Kemudian rukun ke-11 membaca salawat pada tasyahud akhir. Ingat sedikitlah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dan dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, jiran kita, muslimin berberataan. Dan mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Ta'ala matikan kita hal keadaan beriman, husnul khatimah, kawa mengucap kalimat tauhid ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian baratan.